Oke lur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur ya di Oncak-Oncok channel tentunya. Bareng saya ini Kidamok. Dan sore hari ini lur, saya sedang berada di salah satu peternakan kambing yang ada di Desa Purwokerto. Tepatnya di Dukuh Kampung Anyar, Dokaton gitu lur ya. Yang ada di Kecamatan Tayo, Kabupaten Pati. Dan untuk sore hari ini saya nanti akan berbincang-bincang lur salah satu ownernya ya, atau sang empunya dari pemilik peternakan kambing ini lur. Namanya itu siapa? Nanti kita lihat ya. Dan sekarang nih pas tepat berada di sebelah kandang kambingnya ini lur ya. Karena ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya di kala pandemi seperti ini. Dan kita emang harus dituntut untuk bisa menciptakan salah satu peluang usaha. Ya, salah satunya ini seperti ini, peternak kambing. Dan beliau ini juga salah satu cukup sukses ya di dunia peternakan kambing ini. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita bisa tanya-tanya bagaimana asal mulanya dan apakah memang benar-benar sesukses yang saya pikirkan atau sebaliknya. Yang penting kita nanti bisa wawancara langsung bersama dia ya, Mas B. Tapi kita ini mau lihat aktivitas sore hari ini ya lor ya. Karena sore hari ini saatnya ini sedang makan nih lor ya. Sedang makan nih. Oke lor, kita lihat. Nah ini lur, Mas B-nya lur sedang sibuk nih. Halo Mas B, selamat sore. Selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sejak kapan mulai beternak beternak kambing gitu loh? Sudah cukup lama sih Mas. Dulu awalnya sih cuman iseng-iseng ya. Cuman iseng-iseng daripada ada lahan sedikit ini dibikin kandang, terus beli kambing kecil-kecil lah, namanya juga orang kampung Mas, upi-upi kalau bahasa sini bilang. Upi-upi. Terus saya piara 3 bulan dijual, kok hasilnya kok lumayan Mas. Terus jadi ketagihan gitu loh. Ya rata-rata 1 ekor bisa untung 1 juta sampai 1,5 juta per 3 bulan Mas. Wow, mantap ya lor ya. Terus alasannya Mas B? Alasan kok maksudnya beternak kambing bukan ulo atau onta atau apa? Soalnya kambing kan kalau butuh mau besok mau kapan kan jualnya mudah Mas. Di pasar juga bisa dibawa sendiri, bisa ditawarin ke pedagang-pedagang kambing sekitar sini juga bisa kan gitu Mas. Dan kalau peternak itu saya kasih makan ini Mas, ampas tahu. Dan untuk mendapatkannya Mas? Saya beli satu ember itu 15.000 buat 2 hari. Buat 2 hari untuk berapa ekor kambing ini Mas? Ya kalau ini ya sekitar 9-10 cukup lah Mas. 9-10 cukup ya Mas ya? Ya. Oke. Terus saya pun ngaret kalau apa tuh namanya daun singkong gitu ya. Satu ikat gede gitu bisa cukup buat 3 hari. Jadi nggak terlalu memeras tenaga Mas. Oh gitu Mas ya. Dan untungnya ya kira-kira 1 bulan kalau beli ampas ya sekitar 250.000 lah per bulan. Dan kalau diambil 1 ekor untungnya aja kan bisa buat beli ini Mas, ampas Mas, 1 ekor. Dan yang lainnya kan aman itu untungnya kan. Dan tidak terlalu ribet juga Pak Mas. Ya alhamdulillah lah buat sampingan di luar ternak kambing juga. Misalkan ada yang nyuruh ngapain, kerja apa, ya berangkat gitu aja. Ini hanya sekedar buat ngisi waktu luang aja sih Mas. Oh, oke. Pertama hobi, kedua juga hiburan dan menghasilkan tentunya. Itu aja sih Mas. Tapi apakah ini memang dijadikan mata pencarian utama atau sekedar apa ini Mas B? Hanya sekedar selingan sih, oh Mas, selingan ya? kalau Oh iya ya, selingan ya. Soalnya kalau kerja yang rutin itu per hari ya bisa dibilang mocok Mas, nguli istilahnya. Itu tiap hari nguli lah. Ini kan hanya sekedar setelah kelar nguli, daripada bengong-bengong
ngarit gitu aja sih mas. Gitu Mas ya. Iya. Apakah emang kita itu harus beternak kambing secara ya emang harus beternak kambing, atau bisa diselingi dengan apa ya namanya, jual dagang kandang atau apa, itu bisa Mas ya, seperti itu Mas ya? Kalau saya sih cenderung memang dagang kandang ya mas. Oh, dagang kandang ya? Dagang kandang. Ya maksimal itu 4 bulan udah harus keluar kandang. Oh. Maksimal itu mas ya. Soalnya kalau lebih dari 4 bulan, kalau dihitung-hitung itu rugi mas. Rugi Mas ya? Rugi. Gitu, Tapi gitu. kalau maksimal 3 bulan itu kelihatan lah untungnya. Kadang kalau kambing gini dulu belinya 1.200.000, ini udah 1,5 bulan ini mas. Ini kalau ketimbang 2.000 udah laku ini. Ini yang 2.000 paling kecil. udah laku ya? Udah laku ini kan jenis PE mas ya. Oh, ini jenis PE. Kan soalnya kambing kan jenisnya beda-beda mas. Iya, iya, betul. Ada yang Jawa Randu, Jawa Randu ada ya. Etawa, tapi ini istilahnya blasteran antara Jawa Randu dan Etawa, jadinya PE begitu mas. Ya lumayan lah buat brandingan gitulah. Oh, untuk branding ya. Harganya masih di atas Jawa Randu lah, kira-kira begitu mas. Berarti ini semua yang ada di sini ini dagangan semua, atau emang ada untuk pacak atau untuk baburan gitu Mas? Kalau untuk babunan yang ini mas, Yang itu ya? misain satu mas. Berarti itu tidak dijual gitu ya? Ini tidak dijual, yang dijual cuman anaknya itu aja. Oh, gitu. Tapi kalau lainnya dijual sekalian, terus beli lagi kecil-kecil, 3 bulan kemudian dijual lagi, begitu dan seterusnya mas. Ini semua jenisnya PE semua Mas ya? Iya mas, ini jenisnya PE mas. Ini lumayan. Terus ini kok nggak mau pilih jenis yang lain, kok PE atau Mandras atau apa itu kok harus PE gitu loh Mas, kalau menurut Mas B? Kalau PE itu harganya jauh lebih tinggi daripada Mandras atau Jawa Randu ya mas. Oh, Soalnya peminatnya itu kan lebih banyak. Di sini juga udah mayoritas lah. Mayoritas udah Gitu ya. begini soalnya. Soalnya kalau Jawa Randu itu udah sedikit sekali peminatnya. Makanya saya milih kambing yang jenis begini. Jualnya juga mudah, ya pakai hibrid gitu. Tapi saya dengar-dengar ini kan ada ya katanya yang kambing itu harganya sampai 10, 20, bahkan ada yang 30, itu yang jenis apa itu Oh Mas? iya ada mas, yang jenis Ada ya? seperti ini mas. Oh, Ini yang jenis Etawa. Tapi ini belum super, masih kelas menengah mas. oh. Ini udah ditawar 3 juta mesti segini mas. Wow. Juta ini saya belum beli ini. Ini kan telinganya panjang, pasungan itu batu mas, nonong mas begitu. Oh, gitu ya. Nah, cirinya begitu. Terus telinganya itu ngelemir gitu loh, lemes. Ini udah patiran, udah brandingan antara PE dan Etawa mas. PE dan Etawa ya. Nah, udah brandingan, jadi seperti ini Pak. Ini pun belum super beneran, Belum ya? Kalau super beneran segini udah mencapai 20 jutaan mas. Wow. Ini loh lor. Ternyata yang biasa disepelekan orang lah cuman kerjanya ngarit kok. Ngopo ternak wedhus, ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan teman-teman. Ternyata itu meskipun hanya wedhus ya, tapi kalau ditekuni itu bisa, harganya bisa lebih mahal dari Suprafit kalian ya lor ya. Seperti itu. Ini Mas B. Ya jangan dilihat kambingnya mas ya. Ya, Ini ya. kan istilahnya sama juga bekerja tapi santai. Yang penting kan hasilnya, jangan melihat luarnya, jangan. Istilahnya peribahasa begini mas, kerja itu apa aja, yang penting menghasilkan, itu aja sih mas. Gitu Yang ya? penting kita tekun, rajin, tidak malas-malasan, itu aja sih intinya kalau menurut saya. Nah, sebelum ternak kambing apakah pernah mencoba usaha yang lain atau dagang atau yang apa itu mas? Dulu sebelum ternak kambing saya dagang cilok mas. Cilok ya, seperti semacam pentol tuh ya? Dagang cilok keliling dari pagi sampai sore, ya ketimbang buat kebutuhan sehari-hari mah cukup sih mas. Oke. Tapi setelah pulang jualan kok kayak nganggur, nggak ada kegiatan gitu, jadinya saya berinisiatif gimana caranya sekiranya mengisi waktu luang ini gitu loh mas. Terus saya kepikiran, oh ya ternak kambing aja gitu. Awal-awalnya tuh dulu begitu mas. Gitu ya. Iya. Terus untuk tips perawatannya supaya kambing ini tidak gampang terkena ya semacam penyakit atau semacam kutu atau semacam apa mas B? Ya
Pertama kandangnya harus bersih, Mas. Bersih ya. Kandangnya harus bersih, terus ya minimal sebulan sekali lah kambingnya ya dimandiin biar nggak ada kutunya kan begitu, Mas. Oh, mandinya sebulan sekali berarti ya Mas ya? Ya sebulan sekali, kadang ya 2 kali, ya tergantung kitanya lah. Tapi minimal sebulan sekali lah. Seperti itu Mas ya. Ya, biar kambingnya bersih, nggak ada kutu kan cepat perkembangannya, Mas. Tapi memang kalau dilihat nih kambingnya ini memang bersih-bersih nih, bagus-bagus banget. Tidak bau nih kandangnya lur, bener nih kandangnya ini bersih banget. Karena emang kalau kita rawat secara intensif ya begini hasilnya. Begitulah ya kira-kira. Ini obrolan dari kita Mas B yang sudah cukup lama Mas ya. Sudah lama, Mas. Peternak kambing nih. Ya alhamdulillah bisa buat nyekolahin anak, buat beli motor meskipun second. Ya dari hasil kambing, Mas, dari hasil kambing memang. Terus untuk mensiasati pakan ya, supaya kok kita tuh tidak terlalu dibebankan harus ngarit setiap hari itu Mas, seperti apa Mas? Karena kebanyakan para peternak itu kadang itu terbebani dengan cari suketnya atau cari rumputnya Mas. Kalau Mas B sendiri? Kalau saya mensiasati ini, Mas, saya beli ampas. Beli ampas itu kan pertama proteinnya kan tinggi, Mas ya. Betul. Meskipun kita keluar modal memang, tapi itu kalau dihitung-hitung, untungnya 1 ekor buat beli pakan 1 bulan itu lebih, Mas. Oh, Gitu. lebih Ya, ya. jadi kita memang harus mengeluarkan modal memang. Kalau untuk pakan seperti daun singkong, ya misalkan ada dol telo, Mas, gampangannya. Itu ya paling kita ngambil sekali 2 ikat gitu bisa untuk 4-5 hari kalau 2 ikat. Oh. Kan nggak terlalu membebani lah, istilahnya nggak terlalu berat, wong yo nggak setiap hari kan begitu. Terus kedepannya ini supaya bisa berkembang Mas, gimana tipsnya itu loh, supaya peternakan kita itu bisa semakin bertambah banyak dan maju. Untuk pengembangan sih Nah. saya punya rencana, misalkan ini ya Mas ya, 3 bulan 1 ekor bisa berubah jadi 2 ekor, otomatis kan 1 bisa jadi 2 Mas. Jadi untungnya ntar belakangan, jadi untungnya tidak diambil tapi 1 ekor dijual dijadiin 2 ekor begitu loh. Jadi kan secara otomatis kan berkembang, yang dulunya 2 jadi 4, 4 jadi 8 kan begitu dan seterusnya. Dan otomatis pula soal pakan ampas ini juga ya bertambah, tapi paling tidak 1 atau 2 ekor untuk cadangan buat beli ampas. Untungnya diambil buat cadangan beli ampas begitu loh Mas. Jadi nggak terlalu sulit sih kalau menurut saya. Terus ini lagi ya, ini untuk peternak ini sebaiknya memilih indukan langsung babonnya atau memang dari anakan kalau menurut Mas B? Kalau menurut saya sih lebih menguntungkan anakan. Anakan ya? Anakan soalnya kan harganya lebih ekonomis, lebih murah, terjangkau lah. Soalnya kalau indukan, kalau udah induk itu kan mahal Mas. Oh, Udah mahal. gitu ya. Kalau kecil kan ibarat kata tambah hari tambah gede tambah duitnya kan begitu. betul. Terus untuk kambing sendiri itu berapa bulan Mas bisa produksi anak? Kalau dari misalkan belinya kambing itu umurnya Mas, umurnya 6 bulan sudah bisa. 8 bulan baru kawin. 8 bulan ya? 8 bulan, 9 bulan baru kawin, ntar 5 bulan kemudian baru bisa beranak. Berarti sekitar 13 bulan Mas ya? Iya, dari lahir sampai melahirkan berarti sekitar 13 sampai 14 bulan lah. Itu pun kalau kambing normal ya. kalau Kadang normal. kan kambing kan ada yang telat kawin gitu kan ada. Gitu. Terus untuk kambing ini produksinya bisa berapa kali dalam setahun nih Mas? Kalau kambing normal ya Mas ya, itu bisa setahun bisa 2 kali beranak. Oh, 2 kali ya? 2 kali beranak. Soalnya kan seperti ini sudah kawin Mas, ini induknya ini. Anaknya padahal baru 2 bulan, tapi induknya udah kawin 3 hari yang lalu ini. Oh, gitu ya. Berarti ini anaknya 1 Mas ya? Iya, 1 baru pertama Mas, tembian Mas. Kebanyakan berapa ekor Mas setiap 1 kali produksi atau 1 kali melahirkan? Biasanya kalau pertama gini kebanyakan 1 ya Mas, ya 2 ya ada tapi jarang. Tapi yang seterusnya bisa 2, bisa 3 begitu. Oh, oke. Oke lor ya, demikian tadi lor ya kita bincang-bincang hari ini bersama Mas B, salah satu peternak dan juga pedagang kambing yang cukup ternama lah ya di sini, di kampung sini, karena sudah lama banget. Dan oke Mas B ya, terima kasih ya waktunya hari ini sudah iya, saya Mas. ganggu. Ya, Semoga Mas. peternakannya bisa menjadi sukses Amin. dan bisa dicontoh untuk rekan-rekan pemula ya.
tetap di Oncak Oncak channel. Oke.